Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan menjelaskan makalah matematika diskrit tentang materi pohon. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya sendiri sebagai moderator, yaitu Riyadhul Mustafa, dan rekan saya, Kotrun Nada Zahara, akan menjelaskan tentang materi pohon. Baiklah, pada matematika diskrit itu ada materi pohon, di mana graf terhubung yang tidak mengandung sirkuit disebut dengan pohon. Di antara sekian banyak konsep graf dalam teori graf, konsep pohon atau tree mungkin merupakan konsep yang paling penting, karena terapannya yang luas dalam berbagai bentuk bidang ilmu. Definisi pohon. Pohon adalah graf yang khusus. Pohon adalah graf yang tidak terarah, terhubung, yang tidak mengandung sirkuit. Menurut definisi graf pohon adalah graf yang khusus, itu dapat kita lihat di gambar ini ya, teman-teman. Gambar di bawah ini yang menunjukkan G1, G2, G3, dan G4. Di mana pada gambar tersebut hanya G1 dan G2 yang pohon, sedangkan G3 dan G4 bukan pohon. Karena mengandung sirkuit A, D, F, A. Sedangkan G4 bukan pohon karena ia tidak terhubung. Atau jangan tertipu ya dengan persilangan dua buah sisi dalam yang G4 ini. Karena dalam hal ini sisi A, sisi F, dan B itu karena titik silangnya itu bukan menyatakan simpul. Kemudian contoh lain misalnya pada himpunan A kecil, A, B kecil, B, C, C besar, D, dan D besar adalah 4 pasangan suami istri tukang gosip. Dengan A kecil, B kecil, C kecil, D kecil adalah para suami, dan A besar, B besar, C besar, dan D besar itu merupakan para istri. Nah, dimisalkan A menceritakan gosip lewat telepon karena istri si A tadi, yang kemudian si A menelpon istri lainnya untuk menyebarkan gosip itu. Dan setiap istri itu menelpon dan menceritakan gosip kepada suami masing-masing, di mana pohon pada gambar di atas akan menunjukkan bagaimana gosip tersebut tersebar. Jadi melalui pohon itu bisa tersebar tadi kan yang kita ketahui pasangan suami istri yang tukang gosip gitu. Jadi, nah ini pada pohon di bawah ini menunjukkan bagaimana gosip tersebut tersebar dengan simpul menyatakan istri atau suami dan sisi menyatakan panggilan telepon. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman. Ini kan dari yang si suami nih. Suami menyebar ke menyebarlah ke istrinya. Nah, kemudian si istri tadi kan menelpon istri-istri lainnya, istri si B, C, dan D. Kemudian istri si B, C, dan D menyebarkan lagi ke suami-suami mereka. Begitulah penyebarannya. Kurang lebih inilah gambar contoh pohon suami istri yang gosip tadi ya. Jadi, karena definisi pohon diacu dari teori graf, maka sebuah pohon dapat mempunyai hanya simpul tanpa sebuah sisi pun. Jadi, dengan kata lain, jika G sama dengan V, F adalah pohon, maka V tidak boleh berupa himpunan kosong, namun E boleh kosong. Pada sebagian literatur, pohon yang dimaksud oleh definisi sering disebut juga dengan pohon bebas atau free tree.
untuk membedakan dengan pohon yang berakar tadi, yaitu root tree. Kemudian, nih, beberapa pohon dapat membentuk hutan, di mana hutan adalah kumpulan pohon yang saling lepas. Kita dapat juga menyatakan bahwa hutan adalah graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Dalam hal ini, setiap komponen dalam graf terhubung pada pohon. Nah, ini contoh gambar hutan yang terdiri dari 3 pohon. Jadi, pohon juga sering didefinisikan sebagai graf tidak berarah dengan sifat hanya terdapat pada lintasan unik antara setiap pasang simpul. Kita tinjau kembali pada yang tadi di graf G1, yang pada gambar 9.1 ya, di mana setiap simpul di G terhubung pada lintas tunggal. Sebagai contoh misalnya si B tadi, B ke F hanya ada satu lintasan, yaitu B, A, D, F. Dari C ke A hanya ada satu lintasan, yaitu C, D, dan A. Demikian juga untuk setiap pasang simpul di G1. Selain itu, kita juga dapat melihat bahwa di dalam pohon jumlah sisinya adalah jumlah yang dikurangi 1. Kemudian akan dijelaskan oleh saudari Zara. Kepada Zara, saya silakan. Selanjutnya ada sifat-sifat pohon. Sifat-sifat pohon menurut teorema pertama adalah misalkan G sama dengan F, E adalah graf tak berarah. Sederhana dengan jumlah simpulnya N, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. Yang pertama adalah G adalah sebuah pohon. Kedua, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Yang ketiga, G terhubung dengan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. Keempat, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki N sama dengan N kurang 1 buah sisi. Kelima, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Lalu, G terhubung dengan semua sisinya adalah jembatan. Jembatan adalah sisi yang bila dihapus menyebabkan graf terpecah menjadi 2 komponen. Semua pernyataan di atas dianggap sebagai definisi lain dari sebuah pohon. Kita dapat membuktikan dengan bahwa hutan dengan K komponen mempunyai M sama dengan N dikurang K buah sisi. Kita lihat contoh. Sebuah pohon mempunyai 2N buah simpul dengan berderajat 1, 3N buah simpul berderajat 2, dan N buah simpul berderajat 3. Tentukan banyaknya simpul dan sisi pohon dalam itu. Menurut penyelesaian lema jabat tangan, jumlah derajat semua A simpul di dalam graf adalah 2 kali jumlah sisi dalam graf tersebut. Jadi, 2N dikali 1, 2N buah simpul yang derajat 1, ditambah dengan 3N dikali 2, ditambah N dikali 3, sama dengan 2. 2E sama dengan 11. 11 didapat dari 2 tambah 3, tambah N sama dengan 7. 2N dikali 1, 2N. 3N tambah 2 kan, 3N dikali 2 kan 6N. 2N tambah N sama dengan 8N, ditambah 3N, 11N, sama dengan 2E. Menurut teorema 9.1 tadi, jumlah sisi pohon pada sebuah pohon adalah jumlah minusnya dikurang 1. Jadi, E sama dengan 2N tambah 3N tambah N dikurang 1 sama dengan 6N kurang 1. Dengan menyulihkan persamaan terakhir ke persamaan pertama, 11N sama dengan 2 dikali 6N dikurang 1 sama dengan 12N dikurang 2 sama dengan 6 kurang 2. Jadi jumlah simpul pada pohon 6N sama dengan 6 kali 2 dan jumlah sisinya adalah 6 dikurang 1 adalah 11. Lalu yang ketiga, ada pewarnaan pohon. Ditinjau dari teori pewarnaan graf, maka pohon mempunyai bilangan kromatik 2. Dengan kata lain, 2 buah warna sudah cukup untuk mewarnai simpul-simpul di pohon sedemikian sehingga tidak ada 2 buah simpul bertangga yang mempunyai simpul warna yang sama. Pewarnaan pada pohon T dilakukan dengan cara berikut. Petakan warna pertama pada sembarang sebuah simpul. Kemudian petakan warna tersebut
warna kedua tadi pada simpul-simpul yang bertetangga dengan simpul pertama tadi. Selanjutnya, petakan warna pertama ke semua simpul yang bertetangga dengan simpul yang telah diberi warna kedua. Ulangi proses ini sampai semua simpul telah diwarnai. Lalu, simpul-simpul pada G1 akan diwarnai dengan warna kuning dan biru. Simpul A dipilih pertama kali untuk diberi warna kuning, kemudian simpul tetangga A yaitu B dan D diberi warna biru. Selanjutnya simpul-simpul yang bertetangga dengan D yaitu C, E, dan F diberi warna kuning. Selanjutnya akan ada pohon merentang. Misalkan G sama dengan F, E adalah graf tak berarah berhubung yang bukan pohon. Yang berarti di G terdapat beberapa sirkuit. G dapat diubah dengan pohon T, I1, E1 dengan cara memutuskan sirkuit-sirkuit yang ada. Caranya, mula-mula dipilih sebuah sirkuit, lalu hapus satu buah sisi dari sirkuit ini. Dia akan tetap terhubung dan jumlah sirkuitnya akan berkurang satu. Bila proses ini dilakukan berulang-ulang sampai sirkuit di G hilang, maka G akan menjadi sebuah pohon T, yang dinamakan dengan spanning tree atau pohon merentang. Disebut pohon merentang karena semua simbol pada pohon T sama dengan semua simbol pada graf G, dan sisi pada pohon T subset dengan sisi pada graf G. Dengan kata lain, T1 dan E1 subset dengan E. Bandingkan dengan definisi upagraf tentang di bab 8. Dengan kata lain, jika upagraf dari graf tersebut adalah bentuk pohon, maka upagraf yang merentang tadi itu disebut dengan pohon merentang. Sini ada contohnya dari gambar, lengkap dengan 4 buah pohon merentangnya. Aplikasi pohon merentang misalnya pada pemeliharaan jalan raya. Misalkan kita bisa lihat pada graf G, pada gambar 94 tadi, adalah peta jaringan jalan raya yang menghubungkan 4 buah kota. Karena dana pemeliharaan terbatas, pemerintah daerah mempertimbangkan hanya memelihara jalan sedikit mungkin sehingga keempat kota tadi itu masih terhubung satu sama lain. Masalah ini dapat dipecahkan dengan membentuk upagraf yang mengandung jumlah sisi minimum dan mengandung semua simpul di dalam graf. Graf semacam itu adalah pohon merentang. Pohon merentang juga harus memainkan peran penting dalam jaringan komputer. Jaringan komputer tadi dimodelkan sebagai sebuah graf. Simbol pada graf dapat menyatakan suatu terminal komputer atau suatu router. Router sendiri adalah komputer yang difungsikan untuk meneruskan data dari simpul komunikasi ke simpul komunikasi lain. Jika komputer mengirim pesan atau data ke komputer lain melalui router, maka komputer tersebut mengirimnya ke sebuah simpul-simpul di jaringan. Setiap pesan yang disampaikan ke suatu router akan diteruskan ke satu atau lebih router lainnya. Dengan cara seperti ini, maka pesan akan sampai ke komputer penerima. Pesan yang telah disampaikan oleh suatu router diharapkan tidak akan pernah lagi kembali ke router sebelumnya. Tapi karena router-router pada jaringan umum membentuk sebuah sirkuit atau cycle atau loop, maka penerima pesan yang sama lebih dari sekali pasti terjadi. Untuk mengatasi hal ini, maka algoritma jaringan membentuk sebuah pohon merentang di dalam graf sehingga antara sepasang simbol router hanya ada satu lintasan tunggal. Dan simbol-simbol router tadi tidak menerima lebih dari sekali pesan. Ini adalah contoh dari jaringan komputer yang membentuk sebuah pohon merentang. Harus diingatkan bahwa pohon merentang didefinisikan hanya untuk graf terhubung. Karena pohon selalu terhubung pada graf tak terhubung dengan n buah simpul, kita tidak dapat menemukan upagraf tersebut dengan buah simpul. Tiap komponen dari graf tak terhubung dengan komponen yang mempunyai hutan merentang atau spanning forest yang terdiri dari kelas buah pohon merentang. Pada graf terhubung, setidaknya satu buah pohon merentang. Sifat ini dinyatakan dengan teorema 9.2 berikut ini, di mana setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Jadi graf teorema 9.2 ini menyatakan bahwa graf yang tidak mengandung sirkuit adalah pohon merentang itu sendiri. Pada graf yang mengandung sirkuit, pohon merentangnya diperoleh cara memutuskan sirkuit yang ada. Sisi pada pohon merentang dengan cabang. Di mana cabang adalah sisi dari graf semula. Sedangkan tali, hubung, atau cord atau link dari pohon adalah sisi dari graf yang tidak terdapat di dalam pohon merentang. Pada graf terhubung dengan M buah sisi dan N buah simpul, terdapat N kurang 1 buah cabang dan M dikurang N ditambah 1 buah tali. Himpunan tali hubung yang bersisian dengannya itu disebut dengan komponen pohon.
Untuk graf terhubung G dengan N sebuah simpul dan M sebuah sisi, kita dapat menghitung jumlah cabang dan tali hubung dengan rumus berikut. Jadi jumlah cabang rumusnya sama N dikurang 1. Jumlah tali hubung itu M dikurang N ditambah 1. Dan pada graf tidak terhubung dengan K komponen, M buah sisi, dan N buah simpul, itu jumlah cabang sama dengan N dikurang K. Sedangkan jumlah tali hubung itu sama dengan M dikurang N ditambah K. Jadi, jumlah cabang pada pohon merentang dari sebuah graf A disebut dengan rank graf G. Dan jumlah tali hubung pada graf G disebut dengan nullity graf G. Dapat dilihat bahwa rank ditambah nullity sama dengan jumlah sisi graf G. Nullity graf sering disebut kemudian kita mengingat kembali ya bahwa jika kita menambahkan sebuah sisi antara maka akan terbentuk sirkuit. Nah, ditinjau kembali pohon merentang T pada graf terhubung G dengan menambahkan buah tali hubung pada T akan berbentuk sirkuit. Sirkuit yang dibentuk dengan penambahan buah tali hubung pada pohon merentang fundamental atau fundamental sirkuit. Beberapa jumlah sirkuit fundamental pada sebuah graf. Tentu saja sebanyak jumlah tali hubung tadi. Kemudian ada pohon merentang minimum. Jika adalah graf bobot, maka bobot pohon merentang dari T dari G didefinisikan sebagai jumlah bobot sebuah sisi di T. Pohon merentang yang berbeda mempunyai bobot yang berbeda pula. Di antaranya sebuah bobot merentang di G itu pohon merentang yang berbobot minimum disebut dengan pohon merentang minimum. Pohon merentang minimum adalah pohon merentang yang paling penting, yang mempunyai terapan yang luas dari dalam praktek. Kita misalkan ya, pemerintah akan membangun jalur rel kereta api yang menghubungkan sejumlah kota, seperti dengan gambar 9.6. Kita bisa lihat kembali di gambar 9.6. Itu yaitu membangun jalur rel kereta api. Biayanya mahal, karena itu pembangunan jalur ini tidak berhubung langsung dua arah kota, tetapi cukup membangun jalur rel kereta api seperti pohon merentang. Kita bisa lihat gambar ini ya, teman-teman. 9.6 jadi dibikin merentang di kayak gambar 1. Karena di dalam sebuah graf mungkin saja terdapat lebih dari satu pohon merentang, harus dicari pohon merentang yang mempunyai jumlah yang pendek. Dengan kata lain, harus dicari pohon merentang minimum. Nah, jadi di gambar 9.6 ini terdapat 2 buah algoritma mempunyai pohon yang merentang minimum, yaitu di mana pohon yang pertama yang bagian satu sebelah kiri, nah itu merupakan algoritma prim, sedangkan yang kedua itu merupakan algoritma Kruskal. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai pohon. Apabila ada kesalahan kata atau materi yang kurang memuaskan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.